sahabat, kita dengar curhatan Bu Airin yang penuh haru saat Partai Golkar meninggalkan di dalam pencalonannya sebagai Gubernur Provinsi Banten. Caption, go! Pertama, hampir 2-3 tahun yang lalu saya mendapatkan surat penugasan untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur Banten untuk mensosialisasikan, dan alhamdulillah sudah saya lakukan. Dan kemarin saya ditugaskan juga sekaligus untuk pileg oleh DPP Partai Golkar. Alhamdulillah kita mendapatkan 2 kursi di Banten 3 dengan perolehan suara saya 302.878. Dan kemarin pun juga ada surat SK sprint untuk pengusungan saya dan juga Pak Ade tentunya, tetapi waktu itu kita menunggu dulu dengan daerah yang lainnya untuk sama-sama diumumkan. Jadi SK pun juga sudah keluar sebetulnya. Nah, hari ini kita tinggal menunggu B1 KWK, dan dengan kepemimpinan yang baru mudah-mudahan ada keajaiban pertolongan Allah. Mudah-mudahan B1 KWK pun juga bisa tetap di saya dan Pak Ade. Tapi apapun itu namanya politik. Mari kita sikapi dengan dewasa. Saya sebagai kader Partai Golkar memahami dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat tentunya. Terlepas dari yang sudah saya lakukan, mulai dari 2-3 tahun yang lalu, penugasan, mulai dari penugasan turun ke lapangan sosialisasi, bagaimana untuk bisa memenangkan pileg, dan juga tentunya di Tangerang Raya dan juga di tingkat Kota Tangsel, karena saya juga adalah Ketua DPD Golkar Tangsel, sebagai Ketua KPPG Kesatuan Perempuan Partai Golkar pun juga sudah saya lakukan, dan juga dengan segala kekurangannya tentu, dan juga tentu kemarin pun juga surat penugasan untuk mencari pasangan calon wakil pun juga sudah saya lakukan. Alhamdulillah saya dapat Pak Ade dari PDIP, kemarin juga SK Sprint juga sudah keluar, pasangan calon di saat masa era Pak Erlangga dengan Pak Ludwig sebagai sekjen, itu pun juga sudah keluar. Jadi untuk B1 KWK, teman-teman bantuin saya tanya juga ke DPP-nya. Gitu. Dan hari ini saya masih kader Golkar, tentunya berharap apapun itu ke depan, bagi saya politik adalah sebuah tools untuk bisa kita memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Doakan saya tetap menjadi seorang politisi yang memiliki prinsip memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Terus terang, Bapak mertua saya adalah pendiri Satkar Ulama. Keluarga besar kami besar di keluarga besar Partai Golkar. Dan turun-temurun kami memberikan kontribusi dalam arti memberikan bersama-sama untuk membesarkan Partai Golkar di Provinsi Banten. Apapun itu, politik dinamis. Saya hanya berharap rumah yang selama ini saya tempati, walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa, bisa memahami keputusan yang saya ambil. Karena saat Partai Golkar 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 2 tahun lebih yang lalu, menugaskan saya dengan surat tugas untuk sosialisasi kepada masyarakat, Bapak Ibu tadi melihat banyak relawan, banyak orang yang membantu saya, sehingga perolehan sosialisasi terhadap masyarakat bisa dilihat dari hasil survei. Saya pun juga beruntung punya relawan, punya jaringan, punya masyarakat yang membantu saya. Karena angka 70% sosialisasi atau hasil survei itu kan bukan kerja saya sendiri. Jadi pada saat kemarin ada hal yang membuat saya, terus terang tadi saya cerita bilang banyak yang nggak bisa tidur, teman-teman wartawan juga tahu persis. Ada yang gelisah dan yang lainnya. Saya hanya berdoa. Amanah, jabatan itu adalah amanah. Amanah yang tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya adalah dunia akhirat. Kekuasaan pun juga adalah ujian. Dan semoga kita lulus ujiannya dengan kekuasaan yang Allah pernah kasih kepada kita. Jadi pada saat hari ini saya bismillah, la haula wala quwata illa billah, bersama-sama dengan Pak Ade, insya Allah dalam waktu dekat ini akan mendaftar. Tujuannya, niatnya adalah bagaimana banyak harapan yang sudah disampaikan kepada saya. 2 tahun lebih banyak masyarakat menitipkan pesan kepada saya. 2 tahun lebih banyak masyarakat di 1.300 desa lebih menyampaikan apa yang menjadi keinginan. Bagaimana potensi itu bisa dilakukan. Jika hari ini seketika karena ada persoalan di tingkat pusat yang menyebabkan saya berhenti di hari ini, bagaimana dengan teman-teman relawan dan juga yang lain yang mendukung saya selama ini dan membantu saya selama ini. Saya sampaikan bahwa kalau memang masih ada kesempatan, berikan kesempatan saya untuk maju. Dan saya bersyukur betul
keajaiban, pertolongan, kemudahan Allah itu ada dan nyata. Pada saat putusan MK kemarin yang akhirnya menyebabkan threshold turun dan PDI Perjuangan Keluarga Besar masih tetap berkomitmen, bahkan teman-teman partai non-parlemen yang selama ini juga membantu saya di lapangan, hari ini pun juga sudah memberikan rekomendasi. Alhamdulillah dari Partai Buruh, dari Partai PKN, dari Partai Umat, dan insya Allah sebentar lagi juga nanti ada beberapa yang sudah memberikan rekomendasi kepada saya dan insya Allah dengan B1 KWK-nya. Jadi mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa menyampaikan kepada masyarakat luas di Indonesia, dan saya meyakini keluarga besar saya, Partai Golkar, memahami apa yang menjadi keputusan saya. Memahami apa yang menjadi keputusan saya, mengerti apa yang menjadi keputusan saya, sebagaimana saya menghormati dan memahami keputusan yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar jika seandainya memang B1 KWK tidak diberikan kepada saya. Karena surat keputusan sudah ada, B1 KWK entah diberikan kepada siapa, saya masih berharap sebetulnya kepada saya, kalaupun tidak saya menghormati. Karena kontestasi itu adalah suatu hal yang biasa dilakukan, politik adalah dinamis, dan doakan Allah memberikan keselamatan, Allah memberikan jalannya, dan Allah memberikan kekuatan bagi kita semuanya untuk terus berjuang di dalam berkah dan ridho Allah, menang dilantik jadi gubernur wakil gubernur yang bermanfaat, maslahat, selamat dunia dan akhirat.